Keesokan harinya ketika Nirmala bangun, dia sangat terkejut. Dia ingat betul semalam dia tidur di atas lantai. Lalu bagaimana mungkin sekarang dia ada di atas kasur? Dia melihat sekeliling, tidak ada siapapun. Dalam hati dia bertanya, kemana perginya Tuan Sultan? Lalu terdengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah istri pertama Tuan Sultan yang bernama Laras. Laras berkata, tadi aku melihat Mas Sultan keluar, jadi aku kesini untuk melihatmu. Semua pakaianmu ada di lemari ini. Sambil menunjuk sebuah lemari yang cukup besar, lalu melanjutkan perkataannya. Sekarang pergilah mandi. Setelah itu kita sarapan bersama-sama. Nirmala menjawab, baik mbak, terima kasih. Laras berkata sambil memegang wajah Nirmala. Sama-sama Nirmala, jika kamu butuh sesuatu katakan padaku. Aku akan bantumu. Nirmala jadi teringat ibunya yang selalu memperlakukannya penuh kasih sayang. Setelah Laras keluar dari kamar, Nirmala membuka lemari yang ditunjukkan oleh Laras kepadanya. Betapa terkejutnya dia melihat isi lemari itu penuh dengan baju yang mewah, sepatu, tas, dan perhiasan. Setelah mandi dan memakai baju, Nirmala meras diri lalu beranjak ke dapur. Di sana ada Laras dan Dewi, istri kedua Tuan Sultan, dan beberapa pelayan sedang menyiapkan sarapan. Nirmala berkata, maaf saya terlambat. Lalu Dewi menggodanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa Nirmala, kami mengerti kok. Semua orang tersenyum. Mendengar perkataan Dewi yang membuat wajah Nirmala memerah sambil bergumam dalam hati. Apa yang mereka pikirkan? Laras berkata, Nirmala, panggil Mas Sultan untuk sarapan. Nirmala bertanya dengan nada terkejut. Apa? Memanggil Tuan? Laras meyakinkan dengan mengulang kalimatnya. Iya, panggil Mas Sultan untuk sarapan. Mas Sultan ada di belakang. Dia sedang memberi makan kuda kesayangannya. Pergilah ke sana. Nirmala pergi namun dengan langkah yang berat. Seorang pelayan menunjukkan keberadaan Tuan Sultan. Ketika sedang berjalan, Nirmala hampir saja terjatuh di atas kotoran kuda. Hal itu membuat dia berteriak, "Aduh!" Tuan Sultan menoleh dan tersenyum melihatnya. Nirmala sadar, Tuan Sultan melihatnya dan dia semakin kesal karena Tuan Sultan terus mentertawainya. Nirmala berdiri di belakang Tuan Sultan yang sedang memandikan kuda kesayangannya. Sepertinya semalam tidurmu sangat nyenyak. Mendengar hal itu, Nirmala hanya mengerutkan keningnya. Lalu dia teringat ketika dia bangun tadi. Lalu dia berkata dengan nada marah, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Tuan Sultan bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Aku tidak melakukan apapun padamu." Nirmala berkata, "Semalam aku tidur di lantai, lalu bagaimana bisa ketika aku bangun aku berada di tempat tidur?" Tuan Sultan berkata, "Mungkin kamu pindah tanpa kamu sadari." Nirmala masih bingung. Bagaimana mungkin orang tidur bisa berjalan? "Ya, mungkin kamu bermimpi sedang berjalan," jawab Tuan Sultan sambil mencuci tangannya. Nirmala bergumam dalam hati, "Apa iya semalam aku pindah sendiri?" Sambil mencuci tangan sesekali Tuan Sultan melirik Nirmala yang sedang berpikir keras, sambil mengingat bahwa memang benar dialah yang memindahkan Nirmala. Karena merasa kasihan dan khawatir, Nirmala masuk angin. Akhirnya dia menggendong Nirmala ke kasur. Lalu Tuan Sultan bertanya, "Apakah kamu kesini hanya untuk menanyakan hal itu padaku?" Nirmala lalu mengingat pesan Laras. "Sarapan sudah siap, kedua istrimu sedang menunggumu." Tuan Sultan kembali menggodanya, "Apakah kamu tidak termasuk?" Nirmala berkata dengan nada kesal, "Tidak, hanya mereka berdua yang menunggumu."
dan mereka yang memerintahkanku untuk memanggilmu. Tuan Sultan kembali berkata, "Baiklah, ayo kita pulang." Di sepanjang jalan Nirmala terus menjaga jarak dengan suaminya, tetapi Tuan Sultan terus menggodanya. Dia terus berusaha mendekati Nirmala, namun Nirmala selalu menghindar. Lalu Tuan Sultan bertanya, "Mengapa kamu tidak memanggilku seperti istri-istriku yang lain memanggilku?" Nirmala tidak menjawab pertanyaan suaminya itu. Mungkin karena perasaan benci, Nirmala tidak bisa memanggil Tuan Sultan seperti istri-istrinya yang lain. Baginya suaminya adalah laki-laki kejam yang tak punya hati. Tidak lama kemudian tibalah mereka di rumah, lalu mereka menuju ruang makan. Di sana semua orang menunggu mereka. Laras menyiapkan nasi di sebuah piring dan Dewi menuangkan minuman pada sebuah gelas. Lalu mereka meletakkannya di depan Tuan Sultan. Lalu Laras bertanya, "Mas, mau lauk apa? Nanti saya ambilkan." Sedangkan Nirmala hanya melihat pemandangan itu tanpa melakukan apapun untuk suaminya. Ketika mereka sedang menikmati hidangan yang begitu banyak, tiba-tiba Nirmala teringat orang tua dan adiknya saat mereka makan hanya dengan nasi dan garam, lalu dia menangis. Orang-orang saling berpandangan. Tuan Sultan bertanya, "Ada apa Nirmala? Mengapa kamu menangis?" Nirmala tidak menjawab pertanyaan suaminya. Dia hanya menghapus air matanya. Nirmala pergi meninggalkan mereka di ruang makan. Lalu Laras berkata, "Biar aku susul dia, Mas." Tuan Sultan berkata, "Tidak, biar aku saja. Kalian lanjutkan makan kalian." Tuan Sultan menyusul Nirmala ke kamar. Dia melihat Nirmala sedang menangis di pinggir tempat tidur. Tuan Sultan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Tapi Nirmala tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus menangis. Tuan Sultan berkata lagi, "Kalau kamu diam saja, bagaimana aku tahu apa yang terjadi?" Lalu Nirmala berkata, "Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa menelan makananku." Tuan Sultan bertanya lagi, "Apakah makanannya kurang enak? Atau kamu tidak suka makanan itu? Kalau kamu tidak suka, bilang saja. Nanti aku suruh pelayan untuk memasak makanan kesukaanmu." Nirmala berkata sambil terus menangis, "Aku teringat orang tua dan adikku. Di hadapanku begitu banyak makanan, sementara mereka, mungkin saja saat ini mereka tidak makan apa-apa." Mendengar hal itu, Tuan Sultan berdiri dan keluar menuju dapur. Dia memerintahkan pelayan untuk menyiapkan beberapa makan yang lezat di rantang. Melihat hal itu, kedua istrinya bertanya, "Ada apa, Mas? Mengapa kamu memerintahkan pelayan menaruh makanan di rantang?" Tuan Sultan berkata, "Nirmala teringat keluarganya, jadi dia tidak bisa makan. Aku akan mengantarnya, membawa makanan itu." Lalu Laras berkata, "Tapi Mas, Nirmala baru saja semalam di sini. Jadi wajar kalau dia seperti itu. Lama-lama dia akan mengerti dan terbiasa dengan keadaan ini." Tuan Sultan berkata, "Aku mengerti, tapi saat ini akan aku lakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Lalu Dewi berkata, "Tapi Mas, apakah kamu akan terus melakukan ini setiap kali dia tidak mau makan? Atau setiap kali dia menangis teringat keluarganya?" Tuan Sultan berkata, "Lihat saja nanti. Tapi saat ini yang harus aku lakukan." Dewi berkata lagi, "Mas, kamu seperti bukan Mas yang aku kenal. Tidak biasanya kamu seperti ini, Mas." Tapi Tuan Sultan tidak menjawab pertanyaan istrinya. Pelayan telah selesai menyiapkan semuanya. Lalu Tuan Sultan memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan kudanya.
Laras mengikuti suaminya dan berkata, "Mas, kenapa kamu tidak menyuruh pelayan saja? Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengantarnya." Tuan Sultan berkata, "Aku akan ke sana bersama Nirmala." Mendengar jawaban suaminya, kedua istri Tuan Sultan saling berpandangan. Lalu Laras berkata pada Dewi, "Biarkan saja Dewi, Mas Sultan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bukankah selama ini dia seperti itu? Tidak akan ada yang bisa menghentikannya termasuk kita." Tuan Sultan ke kamar dan berkata sambil menarik tangan Nirmala, "Ayo ikut aku." Nirmala terkejut dan berkata, "Kita mau kemana?" Tuan Sultan berkata, "Ke tempat yang kamu inginkan." Tuan Sultan berjalan menuju kudanya sambil memegang tangan Nirmala. Nirmala bertanya lagi, "Kita mau kemana?" Tapi Tuan Sultan hanya diam. Lalu dia menggendong Nirmala naik ke atas kudanya. Aksinya itu dilihat oleh kedua istrinya yang berada di teras rumah. Nirmala semakin takut Tuan Sultan akan membawanya kemana dan apa yang akan dilakukan padanya. Sesekali dia berontak, tetapi tubuh Tuan Sultan yang besar memeluknya dari belakang, membuat dia tidak bisa bergerak sambil mengendalikan jalannya kuda. Melihat tingkah Nirmala yang terus berontak, Tuan Sultan berbisik di telinga Nirmala, "Aku akan mengantarmu ke rumah orang tuamu." Nirmala berkata dalam hati, "Apakah Tuan Sultan sangat marah sehingga dia mau mengembalikan aku ke rumah orang tuaku?" Lalu Tuan Sultan berkata, "Kamu lihat rantang itu?" Nirmala melihat rantang yang ada di dekatnya. "Kita akan makan bersama dengan keluargamu," lanjut Tuan Sultan. Mendengar kata-kata dari Tuan Sultan, Nirmala jadi lega. Lalu dia kembali bertanya, "Jadi, kamu mengantarku bukan untuk mengembalikanku kepada orang tuaku?" Mendengar pertanyaan dari Nirmala, Tuan Sultan jadi tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Lagi pula, kita baru saja menikah." Nirmala jadi tersenyum kecil. Sebenarnya Nirmala sedikit risih karena Tuan Sultan memeluknya dari belakang sambil memegang tali pengendali kudanya. Dan karena harus fokus melihat jalan di depan, sesekali wajah Tuan Sultan menyentuh pipi Nirmala yang membuat Nirmala sedikit geli. Tapi sepertinya Tuan Sultan pura-pura tidak tahu akan hal itu. Dia malah terlihat senang.